Panggil saja namaku Andi. Kepanjangannya Andi Anggara. Umurku 30 tahun dan istriku lebih tua dariku setahun. Semenjak kami berkeluarga, kami sudah dikaruniai 2 orang anak. 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Istriku adalah anak kedua dari 4 bersaudara, yang kebetulan semuanya wanita, dan semuanya telah menikah, serta dikaruniai putra-putri yang relatif masih kecil. Dengan saudara-saudara istriku, aku cukup dekat dengan yang namanya Siska. Kurang lebih umurnya 31 tahun. Keakraban hubunganku ini bermula dari seringnya kami saling bertelepon dan makan siang bersama pada saat jam kantor. Tentunya kami saling menjaga rahasia ini. Topik kami biasanya berkisar mengenai pekerjaan, rumah tangga, dan terkadang masalah yang lebih riskan untuk dibicarakan. Perlu diketahui, di sini istriku sangat ketinggalan zaman mengenai hubungan. Sedangkan Siska sangat tahu dan sangat paham tentang itu semua. Siska juga sangat terbuka kalau berbicara mengenai itu. Di keluarga istriku, dia memang anak yang cuek, modern, cantik, dan paling terbaik. Sebagai deskripsi, tinggi Siska Ayu ini kurang lebih 165 cm, berkulit putih, hidung mancung, bibir agak sedikit melihat, serta mempunyai lesung pipi yang membuatnya lebih kelihatan manis. Keakrabanku dengan Siska dimulai sejak tahun 2020 awal dan berlangsung cukup lama pada tahun 2021 sekarang. Pembicaraan kami telah mengarah kepada masalah rumah tangga, di mana dia cerita tentang suami yang jarang membahas perhatian, tanggung jawab kepada dia dan anak-anak, bahkan dalam soal mencari nafkah untuk Siska. Malah Siska lebih banyak menghasilkan uang daripada suaminya. Ditambah lagi sang suami terlalu banyak mulut alias cerewet dan bertingkah laku bak orang kaya saja. Padahal dia sendiri belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Menurut saya, kehidupan ekonomi keluarga Siska memang agak prihatin, walaupun tidak dapat dikatakan kekurangan. Tetapi dapat dikatakan Siskalah yang membanting tulang menghidupi keluarganya, sedangkan sang suami hanya berleha-lehe di rumah. Selain itu, sang suami dengan enaknya sendiri keluyuran dengan teman-temannya, baik pada hari biasa maupun minggu. Dan Siska pernah mengatakan kepada saya bahwa lebih baik suaminya pergi daripada di rumah, karena jika dia di rumah pusing sekali mendengar kecerewetannya, membuat bosan dan sebel saja. Saya berusaha memberi masukan dan menasihati Siska
saya yang selaku kakak iparnya, agar dia lebih sabar dan tabah menghadapi masalah ini. Karena saya seringkali menghadapi masalah yang kurang lebih sama dengannya. Hanya saja penekanannya dengan kakaknya. Istri saya sering ngambek yang tidak jelas alasannya. Dan bila mana itu terjadi, sering saya tidak diajak berbicara lama sekali. Akhirnya Siska juga menceritakan keluhannya tentang masalah itu dengan suaminya, di mana sang suami tidak pernah memikirkan itu semua. Dia hanya seenaknya sendiri dan semaunya. Akan tetapi Siska dapat dikatakan hampir tidak pernah merasakan yang seharusnya dia rasakan, karena suami lebih mementingkan pernikahan yang biasa-biasa saja. Siska juga menambahkan, sang suami sangat kaku, tidak pernah mau belajar mengenai apa itu. Jadi prinsip suaminya langsung dan langsung, tidak mementingkan suaminya atau Siska, hanya mementingkan dirinya sendiri. Siska bertanya kepada saya, bagaimana saya dengan kakaknya dalam hubungan itu. Katakanlah kakak, kamu kuno sekali dalam hal itu. Suatu hari Siska, adik iparku, telah menelponku bahwa dia harus pergi ke Bali. Ada penugasan dari kantornya. Dia menanyakan kepadaku apakah ada rencana ke Bali juga, karena dia kantor tempat saya bekerja juga mendapatkan proyek industri di Bali. Pada awalnya saya agak tidak berminat untuk pergi ke Bali, soalnya memang tidak ada jadwal saya pergi ke sana dan malah akan menghabiskan waktu dan bakalan capek memikirkan semuanya. Namun dengan banyak pertimbangan juga, kalau dia seorang wanita, Siska tadi, pergi sendiri, ditambah lagi dia adik istri saya, jadi tidak akan ada apa-apa. Akhirnya saya mengiyakan untuk pergi dengan Siska untuk menjaganya di sana. Singkat cerita, pada hari yang ditentukan kita pergi ke Bali. Berangkat dari Jakarta pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu kita tiba di Bali. Kami langsung menuju ke hotel yang sudah dipersiapkan dari perusahaan kita. Hotel itu sangat bernuansa alam dan sangat romantis di lingkungan sekitarnya. Pada saat menuju resepsionis, saya langsung menanyakan atas nama saya dan petugas langsung memberikan saya 2 kunci. Pada saat itu Siska langsung bertanya kepadaku, "Loh kak, 2 ya kuncinya?" Saya menjawab, soalnya saya takut lupa kalau dekat dengan wanita, apalagi di hotel.
Namun saat itu Siska memaksaku untuk memesan satu kamar saja karena menghemat biaya. Lagi pula kita bisa menjaga pastinya karena masih saudara. Segera saya tak setuju dengan usulan Siska karena saya benar-benar takut. Saat itu kami segera menuju ke mobil dan diantarkan oleh resepsionis karena tempat kamar kami lumayan jauh. Di dalam kendaraan saya melihat wajah Siska. Ya ampun sekali, dan hati saya mulai bergejolak. Dia senyum manis kepadaku. Dia memberikan semua kecantikan itu kepadaku, dan aku pun tak akan menyia-nyiakan hal ini untuk menikmati pandangan cantik dari wajah Siska. Setelah 10 menit di perjalanan, kami sampailah di kamar yang sudah kita pesan. Kami segera masuk ke kamar kami masing-masing. Dan malam harinya kami makan malam. Setelah itu Siska merasa perutnya sakit dan memintaku untuk menolongnya. Dengan terpaksa aku membantu Siska berjalan ke arah kamarnya. Setelah kami makan tadi, aku takut makanan tadi diberi apa-apa oleh petugasnya atau makanan tadi kurang steril. Akhirnya aku membantu Siska, dan saat di kamarnya mati lampu terjadi di hotel itu. Akhirnya kita berdua berada di kegelapan malam itu. Dan setelah 1 jam lampu menyala, aku menyesal, sangat menyesal. Entah apa yang telah aku perbuat 1 jam yang lalu. Aku beranjak pergi meninggalkannya atau kembali ke kamarku. Dan pikiranku mulai berubah-ubah. Terkadang ada pikiran senang, namun terkadang ada pikiran sedih. Namun semuanya sudah terjadi. Kita saling berjanji untuk menyimpan rahasia ini dan tak akan membocorkan ke siapa saja. Sekian dulu cerita dari saya. Apabila ada salah kata, tokoh, dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.